Selamat datang di tutorial pengisian ISPT PPN formulir 1111. Pengisian SPT menjadi lebih mudah dengan ISPT. Berikut adalah langkah-langkah pengisiannya. Pertama, Anda harus pastikan ISPT PPN 1111 telah terinstall di komputer atau laptop Anda. Selanjutnya, Anda harus membuat database untuk ISPT PPN yang akan Anda buat. Dengan cara yang pertama, klik folder DJP yang akan otomatis tersimpan saat Anda menginstal ISPT PPN 1111. Pilih ISPT PPN 1111, kemudian klik DB atau database, copy database dengan ukuran file paling besar. Setelah itu, pindahkan pada folder yang telah Anda buat sebelumnya sesuai dengan nama ISPT PPN 1111, lalu pindahkan. Agar mempermudah saat pembuatannya, ubah nama database tersebut dengan nama perusahaan yang ingin Anda buat. Seperti contoh yang saya buat. Setelah Anda mengubah nama database dengan sesuai nama perusahaan yang ingin Anda buat, maka pembuatan database pun selesai. Selanjutnya, kita dapat melanjutkannya dengan kembali membuka ISPT PPN 1111. Kemudian, akan muncul layar seperti ini. Selanjutnya, klik program, lalu koneksi database. Setelah itu, klik browse database. Kemudian, carilah folder tempat Anda menyimpan database sebelumnya yang telah diubah namanya sesuai yang Anda inginkan. Setelah muncul database dengan nama yang Anda inginkan, lalu klik pilih. Masukkan username awal, yaitu administrator, dengan password 123. Klik OK. Selanjutnya akan muncul kolom informasi profil pajak seperti ini. Saya akan memberikan contoh kasus dalam pengisian SPT ini dengan data-data berikut ini. PT Manurung yang telah dikukuhkan sebagai PKT sejak tahun 2006 adalah industri peralatan elektronik terkemuka yang berkantor pusat di Jalan MH Tamrin nomor 59 Jakarta, dengan nomor telepon sebagai berikut, NPWP sebagai berikut, dan nomor KLU sebagai berikut. Terjadi transaksi selama bulan April 2014. Selanjutnya kita dapat mengisi kembali data-data yang telah kita dapat sebelumnya. Dan harus diingat, pengisian NPWP tidak boleh salah. Pastikan Anda memasukkan NPWP dengan nomor yang benar. PPKP akan otomatis terisi saat Anda memasukkan NPWP. Lalu masukkan alamat. Jika tidak ada lambang bintangnya, berarti dia tidak wajib diisi. Merupakan opsional, boleh diisi atau tidak. Jika profil pajak sudah diisi, maka lengkapi penanda tanganan SPT. Isi nama yang akan menandatangani SPT, yaitu sebagai pimpinan,
Jika semua sudah terisi dengan baik, lalu klik simpan. Klik OK. Selanjutnya, tentukan jatah faktur pajak yang disediakan oleh perusahaan dengan cara klik Tools, lalu Referensi, pilih jatah faktur pajak. Klik Baru, isikan form ini dengan ketentuan perusahaan, seperti contoh yang akan saya buat dengan nomor surat 123, lalu dengan nomor seri, jika telah terisi, klik OK, lalu keluar. Maka pengisian data awal telah selesai. Selanjutnya kita dapat memulai dengan transaksi dalam perusahaan. Sebelumnya saya akan menampilkan contoh soal yang telah saya siapkan. Selama April 2014, perusahaan PT Manurung melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Pertama itu adalah penyerahan atau penerimaan pembayaran. Terhitung tanggal 5 April 2014, PT Manurung melakukan penyerahan 12 unit kulkas masing-masing memiliki harga jual Rp5 juta kepada CV Roland, salah satu dealer yang berdomisili di Pasar Minggu. Di saat yang sama, CV Roland melakukan pembayaran senilai 66 juta termasuk PPN atas 20 mesin cuci yang telah diserahkan pada 12 Maret 2014. Pada transaksi ini, faktur pajak yang diterbitkan pada masa April 2014 hanya atas penyerahan 12 unit kulkas pada tanggal 5 April 2014. Sementara atas pembayaran 20 mesin cuci yang dilakukan pada 12 Maret 2014 tidak diterbitkan pada masa April, melainkan pada masa Maret 2014. Selanjutnya kita dapat mengisikannya dalam ISPT PPN dengan mengklik input data, lalu pajak keluaran. Pilih masa pajaknya, yaitu April 2014, klik Baru. Akan muncul formulir seperti ini, dengan jenis transaksi, penyerahan dalam negeri, detail transaksi, merupakan kepada pihak yang bukan pemungut PPN, lalu dokumennya adalah faktur pajak. Dengan NPWP, lawan transaksi, jika sudah tersimpan, lalu lanjutkan dengan nomor dokumen. Harus dilanjutkan sesuai dengan keterangan yang diberikan. Seperti informasi tambahan berikut ini. Nomor seri faktur pajak terakhir adalah sebagai berikut. Maka nomor faktur pajak harus dilanjutkan sesuai dengan nomor faktur pajak yang terakhir. Lalu input nomor dokumen sesuai faktur pajak yang terakhir. Kemudian tanggal dokumen, yaitu tanggal 5 April. Sebesar DPP-nya adalah 60 juta. Jika sudah terisi semua, klik simpan. Maka akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada tanggal 12 April 2014, menyerahkan 8 unit air purifier senilai 40 juta kepada PT Sinta Anugrah, selaku pengusaha di kawasan Berikat atau PDKB, yang berlokasi di kawasan industri Cikarang. PT Sinta merupakan pabrikan garmen yang produksinya diekspor ke Malaysia. Maka atas transaksi ini
PT Manurung menerbitkan faktur pajak atas pajak keluaran. Kita dapat kembali mengisikannya dalam ISPT PPN. Klik baru, kemudian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Karena dia berada dalam kawasan berikat, maka PPN-nya tidak dipungut. Masuk dalam detail transaksi nomor 7, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Lalu dokumennya adalah faktur pajak, lalu lengkapi data lawan transaksi. Klik simpan. Jika sudah, lanjutkan nomor dokumen sesuai dengan dokumen yang terakhir. Lalu tanggal transaksi, yaitu tanggal 12 April, dengan DPP sebesar 40 juta. Jika sudah terisi, maka klik simpan. Jika sudah berhasil masuk seperti ini, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 15 April 2014, menyampaikan tagihan senilai 33 juta termasuk PPN atas penyerahan 2 set sound system kepada Departemen Sosial RI. Pengiriman barang sudah dilakukan pada tanggal 25 Maret 2014. NPWP-nya sebagai berikut dan alamatnya sebagai berikut. Atas transaksi ini merupakan transaksi kepada bendaharawan pemerintah, maka kita dapat mengisikannya dalam ISPT PPN sebagai berikut. Klik baru, kemudian jenis transaksinya adalah penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, kemudian detail transaksinya kepada pemungut bendaharawan. Dokumen transaksinya adalah faktur pajak, lalu lengkapi data lawan transaksi. Jika sudah, klik simpan. Lalu lanjutkan nomor dokumen sesuai dengan nomor dokumen terakhir. Lalu tanggal dokumen, yaitu tanggal 15 April 2014, dengan DPP sebesar 30 juta. PPN akan otomatis terisi, lalu klik simpan. Jika sudah berhasil masuk kembali, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yaitu, pada tanggal 19 April 2014, menyerahkan 6 unit AC senilai 26.400.000 termasuk PPN kepada Bank BNI. PT Bank BNI adalah bank badan usaha milik negara. NPWP Bank BNI sebagai berikut dan alamatnya adalah sebagai berikut. Lalu kita dapat mengisikannya dalam ISPT PPN. Klik baru. Jenis transaksinya adalah dalam negeri dengan faktur pajak. Lalu detail transaksinya adalah kepada pemungut selain bendaharawan karena dia merupakan kepada bank. Yang dokumennya adalah faktur pajak, lalu lengkapi data lawan transaksi.
Klik simpan. Nomor dokumen lanjuti yang terakhir. Dan pada tanggalnya 19 April 2014 dengan DPP sebesar 24 juta. PPN terisi, lalu klik simpan. Berhasil tersimpan. Selanjutnya, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal berikutnya adalah pada tanggal 26 April 2014, PT Manurung menghadiahkan 5 unit televisi senilai 6 juta rupiah kepada Panti Asuhan Elizabeth. Nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan, yaitu sebesar 20% dari harga pokok. Panti Asuhan Elizabeth belum ber-NPWP. Selanjutnya kita dapat mengisikannya pada ISPT PPN dengan mengklik baru. Lalu di jenis transaksi adalah penyerahan dengan faktur pajak. Detail transaksinya adalah DPP nilai lain karena ini adalah pemberian secara cuma-cuma kepada panti asuhan. Kemudian yang terbitkan adalah faktur pajak. Lalu lengkapi data lawan transaksi. Selanjutnya nomor dokumen. Lalu tanggal dokumen. Lalu isi DPP-nya. PPN akan otomatis terisi, kemudian klik simpan. Jika sudah masuk seperti ini, kita dapat melanjutkan pada soal berikutnya, yaitu pada tanggal 29 April 2014. PT Manurung menjual mobil pick-up yang dibeli tahun 2000 seharga 18 juta kepada Bapak Balmat Edison, salah satu karyawan yang belum ber-NPWP. Sebelumnya, mobil ini digunakan untuk operasional perusahaan. Lalu kita dapat mengisikannya pada ISPT PPN. Dengan jenis transaksi penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, detail transaksinya merupakan penyerahan aktiva pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu penjualan aktiva yang tujuan awalnya tidak untuk diperjualbelikan. Lalu dokumen transaksinya adalah faktur pajak, lengkapi data lawan transaksi. Tanggal dokumen adalah 29 April 2014 dengan DPP sebesar 18 juta. Lalu klik simpan. Jika semua sudah terisi, maka PK telah lengkap. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan soal berikutnya. Setelah seluruh pajak keluaran telah dimasukkan sesuai dengan masa pajaknya, maka selanjutnya Anda dapat mengisi pajak masukan yang tersedia. Kasus yang selanjutnya adalah pembelian BKP atau perolehan JKP. Terhitung tanggal 9 April 2014, membayar royalti yang telah jatuh tempo senilai 10.000 US dollar ke Zakurama Ltd yang berdomisili di Jepang. Pada saat yang sama, perusahaan langsung menyetor PPN yang terutang atas royalti tersebut. Kurs berdasarkan KMK yang berlaku pada saat pembayaran adalah 9.800. Selanjutnya kita dapat menginputnya ke dalam ISPT PPN. Selanjutnya klik input data. Kemudian pajak masukan, ubah masa pajak, kemudian klik baru.
Jenis transaksinya adalah impor BKP dari luar daerah pabean. Dengan detail transaksi, pemanfaatan BKP tidak berwujud. Selanjutnya, nama lawan transaksi adalah dengan nomor dokumen yang diketahui, kemudian tanggal SSB 9 April, total DPP-nya adalah 98 juta, kemudian simpan. Setelah masuk seperti ini, kita dapat melanjutkan pada soal berikutnya. Soal selanjutnya yaitu pada tanggal 30 April 2014, PT Manurung mengirim kembali sejumlah spare part kepada CV Bruno dengan harga jual spare part tersebut adalah 24 juta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan pada 28 Maret 2014. Selanjutnya kita dapat menginput langsung kepada ISPT PPN 1111. Lalu kita dapat memulainya dengan mengganti masa pajak menjadi masa pajak Maret, karena transaksi terjadi pada masa pajak Maret. Klik tampilkan, lalu klik baru. Dengan jenis transaksi perolehan BKP, JKP dari dalam negeri, dengan detail transaksi kepada pihak yang memungut PPN, dengan dokumen transaksinya faktur pajak, karena transaksinya adalah nota retur, maka pertama kali harus dibuat faktur pajaknya. Dengan data lawan transaksi adalah sebagai berikut. Dengan CV Bruno dengan nomor dokumen, kemudian tanggal dokumennya adalah tanggal 28 dengan DPP sebesar 24 juta. Setelah itu klik simpan. Jika sudah berhasil masuk kepada masa pajak Maret, kita kembalikan pada masa pajak April. Klik tampilkan, lalu klik baru. Jenis transaksinya masih sama, detail transaksi juga, namun dokumen transaksi kita ubah menjadi nota retur atau nota pembatalan. Dengan dokumen yang diretur adalah faktur pajak, dan NPWP lawannya dapat kita lihat datanya di sini. Klik pilih. CV Bruno, nomor dokumen kita bisa lihat di informasi tambahan. Nomor nota retur terakhir adalah 012, maka kita menginput dengan sama, yaitu 012. Kemudian nomor seri yang diretur, dengan tanggal dokumen 28 Maret. Jika sudah, masukkan DPP, kemudian klik simpan. Maka pengisian faktur pajak masukan telah berhasil. Setelah seluruh pajak keluaran dan pajak masukan telah diinput, maka selanjutnya adalah membuat SPT PPN 1111. Pertama, dengan mengklik input data. Selanjutnya, klik SPT tanpa rincian faktur. Pilih masa pajak yang akan Anda buat. Kemudian tahun pajaknya pastikan sudah tepat. Kemudian klik buat SPT. Jika sudah dibuat, maka selanjutnya pilih SPT, kemudian Anda mulai mengisi dari lampiran SPT, klik lampiran A2. Lampiran ini adalah lampiran yang berisi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak.
Jadi seluruh pajak keluaran yang telah Anda input sebelumnya yang dilakukan atas penyerahan di dalam negeri akan secara otomatis masuk dalam lampiran A2 ini. Setelah sudah pastikan semua terisi dengan baik, maka keluar. Selanjutnya, pilih lampiran A1. Lampiran A1 ini berisikan daftar ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan garis miring atau jasa kena pajak. Dalam pajak keluaran yang telah diinput sebelumnya, jika merupakan ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan garis miring atau jasa kena pajak, akan otomatis masuk dalam lampiran ini. Jika sudah dipastikan lengkap, maka keluar. Selanjutnya, ada lampiran B2. Pada lampiran B2, lampiran ini merupakan lampiran pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan. Jika sebelumnya Anda telah menginput pajak masukan dengan jenis transaksi perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri, maka akan secara otomatis masuk dalam lampiran ini. Seperti yang terlihat, terdapat transaksi atas perolehan barang kena pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan. Setelah ini keluar. Selanjutnya, kita bisa lihat lampiran B1. Lampiran B1 adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor barang kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Lampiran B1 ini sama seperti sebelumnya. Jika Anda menginput pajak masukan dengan jenis transaksi tersebut, maka akan secara otomatis masuk dalam lampiran ini. Seperti terlihat, terdapat transaksi yang berasal dari luar daerah pabean. Jika sudah dipastikan angkanya, maka keluar. Selanjutnya, kita dapat melihat lampiran pada lampiran B3. Lampiran ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Jika sebelumnya Anda menginput pajak masukan dengan jenis transaksi pajak yang tidak dapat dikreditkan, akan masuk dalam lampiran ini. Jika sudah dipastikan terisi dengan baik, maka keluar. Selanjutnya adalah lampiran AB. Lampiran AB ini adalah rekapitulasi dari pajak masukan dan pajak keluaran yang telah Anda input secara keseluruhan. Beberapa angka yang masuk secara otomatis sesuai dengan angka yang telah Anda input sebelumnya. Seperti bagian pertama ini, yang dapat diisi secara manual itu adalah penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Faktur pajak digunggung sendiri adalah jika ada transaksi pembelian secara eceran, tidak ada identitas nama pembeli, seperti nama, NPWP, alamat. Jika dipastikan semua terisi dengan baik, maka kita akan pindah ke bagian kedua. Bagian kedua ini, semua dapat terisi otomatis sesuai dengan apa yang kita input dari awal. Selanjutnya pada bagian ketiga. Pada bagian ketiga, ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Jika terdapat kompensasi, maka input manual di dalam sini. Tapi jika tidak, maka kosongkan. Setelah semua dipastikan terisi dengan baik sesuai dengan perusahaan yang akan Anda buat ISPT PPN 1111, maka klik simpan. Setelah data berhasil tersimpan dengan baik, klik keluar. Selanjutnya, Anda dapat mengisi SPT induk PPN 1111. Dengan mengklik SPT, lalu pilih induk SPT 1111. Pada bagian pertama, semua angka-angka yang masuk secara otomatis, kecuali penyerahan tidak terhutang PPN.
jika ada di input manual pada SPT induk PPN 1111. Kemudian pada bagian kedua, terdapat PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama yang dapat Anda input secara manual jika ada. Kemudian, terdapat PPN kurang bayar, mengharuskan wajib pajak membuat SSP. Lalu pilih setoran masa PPN dengan NTPN perusahaan Anda, lalu jumlah pembayaran PPN kurang bayar dengan tanggal setor. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, pada bagian ketiga 45, terdapat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Jika ada dalam perusahaan Anda, maka lengkapi. Kemudian ada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Jika ada pun dilengkapi. Selanjutnya pada bagian terakhir, yaitu pada bagian ke-6, terdapat kelengkapan SPT yang telah kita isi di checklist satu persatu sesuai dengan yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah dipastikan semua terisi, maka pastikan tempat dan tanggal, kemudian PKP. Setelah semua dipastikan terisi, klik simpan. Selanjutnya, untuk melihat surat setoran pajak yang telah Anda buat dalam SPT Induk, dapat dilihat pada daftar SSP dengan pilih SPT, kemudian surat setoran pajak, daftar surat setoran pajak. Jika dirasa SSP sudah tepat dengan nilai nominal PPN kurang bayar, maka pastikan sudah benar, klik keluar. Selanjutnya, klik cetak SPT. Pilih lampiran dan SPT induk yang akan Anda tampilkan. Kemudian pilih cetak. Berikut adalah tampilan SPT induk PPN formulir 1111. Pastikan semua terisi dengan baik dan benar. Terutama pastikan ukuran dari kertas Anda menggunakan ukuran kertas yang tepat, karena jika tidak, surat pemberitahuan masa PPN Anda akan ditolak dan akan diminta untuk melengkapinya dan membenarkannya dengan baik. Setelah itu, maka selanjutnya menyampaikan CSV. Pertama, klik CSV, kemudian tentukan masa pajaknya, juga tahun pajak, kemudian simpan. Pastikan kurang bayar dengan SSP sudah benar, kemudian simpan data pada folder yang memudahkan Anda untuk menemukannya. CSV pun berhasil dibuat. Sekian tutorial pengisian ISPT PPN formulir 1111 dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan. Semoga tutorial ini bisa membantu dalam pengisian ISPT PPN formulir 1111 Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera dari pembuat.